Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan aku Suhesti, dan seperti biasa pada kesempatan kali ini aku mau sambil menggosok, sambil aku mau bacain broadcast orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat lebih darinya. Orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang tidak akan pernah melihat orang yang lebih baik nasibnya daripada dia. Selalu ia melihat kepada yang lebih susah dari hidupnya. Subhanallah. Bener ya, sepertinya banyak banget dari kita mungkin beberapa yang tadi aku sebutin kita bisa gitu. Seperti orang yang paling qanaah, ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Mungkin kita merasa puas dengan perut yang kenyang atau tempat tidur yang nyaman, itu kan puas ya. Tapi mungkin ada orang yang sudah punya tempat tidur enak, makanan kenyang, perut kenyang kan, maksudnya makanan kenyang, perut kenyang, tapi melihat mungkin status orang yang share makanan enak-enak, terus melihat kehidupan mereka yang mewah gitu kan, menjadi yang gak puas gitu, dan merasa aku harus lebih mau kayak dia gitu. Jadi gak bersyukur dengan kondisi yang sekarang gitu. Atau misalnya kendaraan yang butut atau mungkin gak punya kendaraan gitu, tapi kita bisa berjalan kan, dan kita gak puas dengan kondisi kita sekarang ini. Iya, jangan sampai kita nggak seperti itu ya, maksudnya nggak seperti itu, maksudnya kita tidak puas dengan kondisi kita saat ini, tapi tetap berusaha dengan usaha yang baik. Jangan mencari jalan pintas seperti ya banyak sekarang begal atau mencuri atau merampok dan lain sebagainya. Ya, kita harus mensyukuri apa yang telah kita miliki sekarang ini. Terus orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat lebih darinya. Ini juga ya. Kadang kita punya sifat manusiawi. Sebagai manusia pastilah kita merasa iri. Tapi janganlah kita letakkan iri itu ketika kita melihat tetangga kita bisa beli motor baru, atau tetangga kita bisa beli rumah atau perabotan baru, kita iri melihatnya, dengki dan julid gitu. Ya jangan sampai kan kita menjadi orang yang tidak bersyukur, tidak kaya hati gitu, iri melihat orang selalu datang paket gitu kan. Banyak ya nggak sih sekarang kan, apalagi zamannya paket kan, orang paket terus, apa sih tuh, beli apa sih paket beli terus gitu ya kan. Itu sering banget ya kejadian di lingkungan kita gitu, di lingkungan ya banyak orang lah. Atau ya kayak kasus lama yang ada orang yang melihat sampai sekepo itu gitu kan, melihat tetangganya yang di rumah aja kok bisa beli ini dan itu, bisa hidup gitu, padahal pengangguran gitu, dikiranya dia ngepet gitu. Nauzubillah. Ya sekarang banyak banget cara untuk bisa mendapatkan uang dengan di rumah aja, nggak harus kita keluar, tapi kita bisa berkreativitas di rumah, atau jualan online bisa sekarang ya, mudah kalau punya internet di rumah. Ya jangan sampai kita dengki dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain.
Lalu orang yang selalu bersyukur walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Ya Allah, ini tuh susah banget ya. Kita diberikan hari ini bisa makan nasi aja misalnya. Kita mengeluh. Dan ada orang di dunia lain, di dunia lain enggak ya, maksudnya di belahan dunia lain yang contohnya kayak Zimbabwe gitu kan, mereka hidup ya penuh dengan tekanan, bagaimana kesulitan air atau yang terjadi di Palestina, atau ya banyak lain lah orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita rasakan, dan kita nggak akan kuat untuk menghadapi persoalan atau menghadapi situasi yang mereka hadapi, contohnya kayak kekurangan air atau kekurangan makanan ya. Jangankan seperti itu ya, kadang kita misalnya uang belanja kurang aja nih, misalnya dikasih sama suami sekian, kurang nih untuk beli sabun, misalnya nggak bisa beli sabun, kita udah nyerocos aja. Jangan sampai ya kita tidak bersyukur gitu ya, kalau nggak bisa beli sabun ya udah nggak usah nyuci gitu kan. Nanti kalau suami tanya, kok nggak nyuci dek, nggak ada sabun, nggak ada uang buat beli sabun, ya udah akhirnya kan suami ngeluarin duit buat beli sabun gitu kan. Ya soalnya realita sekarang tuh gimana ya, kita marah gitu ke suami kan, ya kita menyiksa badan diri kita sendiri sebenarnya dengan kita tidak membahagiakan diri dengan kita marah-marah gitu kan. Mendingan ya udah kita nggak ada sabun, ya udah nggak usah nyuci ya, biar anak-anak gimana caranya anak-anak itu bisa pakai baju apa adanya aja lah gitu. Dan kalau suami kerja kan pasti juga baju dicuci lah ya. Ini contoh aja, misal kayak sabun atau nggak ada apa sih, nggak ada beras di rumah ya, semoga itu tidak menghinggapi di keluarga kita ya, maksudnya tidak mendatangi di keluarga kita gitu, tidak ada beras, tidak ada makanan, ya Allah. Tidak bisa berkomen deh, karena memang benar-benar berat sekali, tapi ya kita harus mensyukuri apapun yang Allah berikan, kondisi apapun ya. Orang yang tidak akan pernah melihat orang yang lebih baik nasibnya daripada dia, selalu ia melihat kepada orang lebih susah dari hidupnya ya. Inilah kadang kayak aku jemput anak gitu kan, lihat ibu-ibu yang lain kok pakainya motor NMAX atau ya motor-motor terbaru lah, sedangkan aku masih pakai motor terlama gitu, motor yang lama gitu kan. Kadang tuh merasa ya Allah, malu gitu pakai motor jelek gitu. Tapi terus suatu hari aku melihat motor yang benar-benar lebih jelek dari aku, dan aku merasa alhamdulillah aku lebih baik dari dia gitu. Jadi jangan ya, sering-seringlah kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, kita akan merasa kurang, dan kalau kita merasa kurang, kita akhirnya nggak bersyukur. Jadinya kita lebih sering melihat ke bawah, agar kita lebih bersyukur dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu berat, walaupun ya ujian yang berat kita lalui, pasti kita akan bisa melalui ujian itu karena kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, pasti itu akan berlalu. Hadapi, lalui
pasti ada solusi, pasti. Namanya hidup kan, kalau sampai mati ya udah berarti udah selesai, udah solusinya udah beda lagi. Udah mati nggak ada solusi, maksudnya udah mati ya udah selesai permasalahan itu. Perkara itu nggak bisa kita selesaikan gitu. Selama kita masih hidup, kita berpegang teguh kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita solusi untuk menghadapi setiap masalah itu. Hanya kita butuh kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah yakin bahwa aku bisa. Allah berikan ini supaya aku lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya gitu, yakin. Dan terakhir hadis aku mau bacain ya. Jadi ada hadis dari Nabi SAW bersabda yang artinya, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, sampai situ aja ya. Makasih yang udah subscribe, like, dan komen. Bye bye.